Halo kalian yang cantik, yang ganteng, yang keren. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan semangatnya dijaga terus sampai titik darah penghabisan. Oke, kali ini kakak akan coba membagi informasi mengenai komponen elektronik yang bernama kapasitor. Seperti kakak bilang di video sebelumnya bahwa kapasitor itu ada di HP kamu. Kapasitor itu adalah keyboard komputer kamu. Kapasitor adalah bagian dari power bank kamu. Oke ya, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kakak akan coba membagi bagaimana kalau misalkan kapasitor itu kita sisipi zat dielektrik. Makanya judul kita hari ini adalah penyisipan zat dielektrik pada kapasitor. Oke ya. Nah, sebelumnya kakak juga mau informasikan apa tuh zat dielektrik. Ya. Zat dielektrik adalah sama dengan isolator yang bisa dipolarisasi. Polarisasi apa? Zat itu bisa dipositif dan negatifkan dengan bagian positif dan negatif terpisah. Oke. Ya, itulah namanya polarisasi. Nah, harap kalian ketahui tidak semua isolator adalah zat dielektrik. Nah, gitu. Ya. Tapi semua zat dielektrik pasti isolator. Ya. Oke, contoh zat dielektrik beberapa kakak akan coba kasih tahu. Misalkan ya, udara, kertas, mika, porselin, lilin, dan masih banyak lagi. Ya, itulah zat dielektrik yang akan kita sisipkan pada sebuah kapasitor. Yuk kita lihat prosesnya. Kita geser. Oke. Kita lihat prosesnya. Yang pertama, ya, kakak punya kapasitor. Kapasitor lambang elektroniknya seperti ini. Ya. Dia punya kapasitas atau kapasitansi C namanya. Kemampuan dia menyimpan muatan listrik. Itulah kapasitas kapasitor alias C. Nah, kalau kakak mau menyimpankan muatan di kapasitor, maka kakak harus berikan tegangan. Sumber arus V pada ujung-ujung kapasitor itu. Nah, dengan demikian maka kapasitor ini akan menyimpan muatannya di keping-keping ini. Kalau sumber arus ini positif, ini negatif, maka akan tersimpan di sini muatan positif, akan tersimpan di sini muatan negatif yang jumlahnya sama, cuma jenisnya aja beda. Ya, bagaimana menghitung jumlahnya? Muatan yang tersimpan Q sama dengan kapasitas kapasitor dikali beda potensial.
Nah, itulah cara kita mencari muatan yang tersimpan pada kapasitor. Q adalah muatan listrik. Muatan listrik. Dia bersatuan Coulomb. Kakak singkat C. Ya, ini adalah C kapasitansinya atau kapasitas juga boleh. Kapasitor dia bersatuan farad. Nah, kemudian ini adalah beda potensial. Beda potensial listrik. Atau boleh juga baterai, ya, dengan satuan volt. Nah, begitu. Ya. Oke, kemudian kakak mau sisipi zat dielektrik dengan baterai kakak lepas. Jadi baterainya kakak lepas C, ya, mula-mula C. Kemudian baterainya kakak lepas, tapi di sini sudah tersimpan deh muatan tadi Q, ya, muatan tadi Q yaitu C kali V. Nah, kemudian setelah baterai kakak lepas, kakak sisipilah dengan zat dielektrik di sini, ya, zat dielektrik yang harganya boleh dibilang atau disimbolkan dengan ER, ya, yang artinya permitivitas relatif atau konstanta dielektrik, namanya ER, ya. Zat dielektriknya itu punya nilai namanya ER. ER-nya nanti berapa? Tergantung dari zatnya, ya. Oke, dengan demikian C-nya tidak lagi menjadi C, tapi menjadi C aksen, gitu ya. Oke, dari sini kita dapatkan C-nya berubah. Yang pertama menjadi C aksen, bukan C lagi. Lalu berapa C aksen yang baru? Permitivitas relatifnya, konstanta dielektrik yang disisipkan dikali kapasitas yang lama. Itu, ya. Kapasitansinya menjadi kapasitansi yang baru yang kelihatannya lebih besar dari mula-mula, sehingga kakak bisa simpulkan, ketendang. Nah, sehingga kakak bisa simpulkan C aksennya adalah lebih besar dari C. Nah, itu yang pertama. Ya, yang pertama yang berubah adalah kapasitansinya. Oke, kita lihat lagi apalagi yang berubah. Tapi kakak mau kasih dulu yang nggak berubah. Kasih informasi dulu yang nggak berubah. Siapa yang nggak berubah? Muatannya deh. Antara muatan mula-mula dan muatan setelah disisipi itu dia nggak berubah. Muatan yang tersimpannya tidak berubah. Ya, sehingga dari sini, dari Q sama dengan Q aksen, kita dapatkan atau kita turunkan Q menjadi CV, Q aksennya menjadi C aksen kali V aksen, gitu ya. Setelah kita turunkan, ya. Oke, lalu dengan merubah C aksennya menjadi ER kali C, ini C kali V, dengan merubah C aksennya ER dikali C dan V aksen, lalu C-nya kita coret, maka kita dapatkan hubungan antara V dan V aksen. Nah, kalau kita matematikan, jadi hubungannya gini deh, V dibagi ER. Nah, inilah yang kita dapatkan perubahan, ya. Ternyata tegangannya pun ikut berubah. Kalau kapasitansinya berubah, tegangannya pun ikut berubah, tapi muatannya tidak berubah. Itu karena baterainya dilepas dan disisipi dengan zat dielektrik. Oke, ya. Jadi kita simpulkan yang berubah ini kapasitansinya dan tegangannya, sementara muatannya nggak berubah. Oke, itulah bagian pertama dari penyisipan zat dielektrik pada kapasitor ketika baterainya dilepas. Oke, sekarang kita lihat yuk, bagaimana kalau misalkan baterainya tidak lepas dan saat itu disisipi zat dielektrik. Oke, kita lihat bagian kedua. Ya.
Kakak sebut bagian kedua ini adalah penyisipan dielektrik ya ketika baterainya tidak dilepas. Penyisipan dielektrik bagian yang kedua, penyisipan zat dielektrik saat baterai tidak dilepas. Oke ya. Yuk kita lihat pembahasannya. Misalkan seperti tadi, kakak punya sebuah kapasitor dengan kapasitansi C. Ya. Lalu kakak buati dengan cara kakak berikan ujung-ujungnya beda potensial V. Ya. Ini ujung positif baterai, ini ujung negatif baterai. Maka akibatnya kapasitornya pun begitu kepingnya ya. Ini jadi keping positif, ini jadi keping negatif. Ya. Dia menyimpan muatan positif dan muatan negatif sebesar Q sama dengan C kali V. Itu ya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya adalah kakak sisipi zat dielektrik, baterainya nggak dilepas. Oke, ya, kakak gambar baru ya. Ini kakak sisipi zat dielektrik dan baterainya tidak dilepas. Ini positif negatif, ini V. Kakak sisipkan zat dielektrik. Ini ER namanya, gitu ya. Kakak sisipi zat dielektrik, terus baterainya nggak dilepas. Apa yang terjadi? Yang terjadi gini deh, ya. Satu, kapasitansinya sudah berubah, bukan lagi C, tapi C aksen. Jadi ini C aksen sudah. Berapa C aksennya? Adalah permitivitas relatif atau konstanta dielektrik kali C yang lama. C mula-mula, itu yang berubah. Ya, kakak bisa menyimpulkan C aksennya lebih besar daripada C. Ya, oke. Kecuali dia udara ya deh. Kalau udara, ini satu udara ya, maka C aksennya sama dengan C, ya nggak ada gunanya. Ya, justru kita sisipkan bahan yang konstanta dielektriknya lebih besar dari udara. Supaya apa? Supaya kapasitansinya juga bertambah. Oke, yang kedua, yang nggak berubah adalah tegangannya. Tegangan awal sama dengan tegangan akhir. Kenapa nggak berubah? Ya karena baterainya nggak dilepas. Gitu deh. Nah, dari sini pula kita akan lihat kita dapat apa lagi. Adakah perubahan? Yuk kita lihat. V adalah kita jabarkan Q per C. V aksen adalah kita jabarkan Q aksen per C aksen. Oke, kita lanjutkan penjabaran kita. Q per C sama dengan Q aksen per C aksen ini kita ganti dengan permitivitas relatif kali C yang lama. Sehingga dengan demikian C yang lamanya bisa kita hapus, ya. C-nya kita hapus. Nah, kita dapatkanlah hubungan antara Q dan Q aksen. Nah, ternyata hubungannya adalah Q aksen ER kali Q. Bisa kita simpulkan ya, Q aksennya lebih besar daripada Q. Oke. Itulah bagian yang kedua. Kita sisipkan zat dielektrik saat baterai tidak dilepas. Ternyata yang berubah adalah kapasitansinya dan muatannya. Sementara beda potensialnya tetap. Ya, ini beda potensialnya atau potensialnya tidak berubah. Nah, inilah adik-adikku semuanya, ya, informasi mengenai kapasitor yang disisipi zat dielektrik. Ya, ada dua bagian. Pertama, penyisipan dielektrik ketika baterainya dilepas. Kita tahu yang berubah adalah kapasitasnya bertambah besar. Terus yang berubah lagi adalah potensialnya.
yang justru bertambah kecil. Nah, pada bagian kedua, ya, penyisipan dielektrik saat baterainya tidak dilepas. Tetap yang berubah adalah kapasitasnya menjadi bertambah besar. Terus yang berubah lagi adalah muatannya menjadi bertambah besar. Sedangkan yang gak berubah adalah beda potensialnya. Wajar gak berubah, kenapa? Karena beda potensialnya alias baterainya tidak dilepas. Oke, segitu dulu adik-adikku semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye.